Oke, kembali lagi di channel ini, di playlist Arduino tentunya. Sekarang sudah masuk video ketiga. Bagi Anda yang belum menonton video-video saya sebelumnya, jika Anda sudah expert, tidak apa-apa, langsung menonton ini. Tapi bagi Anda yang merasa bingung, silakan Anda mengulang dari video pertama hingga video saat ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai breadboard. Breadboard yang akan kita gunakan untuk belajar Arduino Uno. Jadi kita pertama akan memahami apa fungsi breadboard dan saya akan menjelaskan cara kerja breadboard. Oke, langkah selanjutnya kita bisa langsung menuju melihat breadboardnya. Di sini saya singkirkan dulu Arduino Uno saya. Oke, sudah tersingkir. Sekarang kita ambil breadboardnya. Oke, di sini ini adalah breadboard. Ini adalah breadboard 800 lubang. Lebih tepatnya 840 kalau nggak salah. 840 lubang. Oke, fungsi breadboard ini sebenarnya hanya mempermudahkan kita untuk membuat rangkaian listrik dalam mempelajari Arduino Uno. Nah, karena kenapa saya pakai breadboard? Karena sebenarnya bisa juga tidak pakai breadboard tapi dengan mensolder elektroniknya ke dalam Arduino Uno-nya. Pertama kita tidak bisa bongkar pasang, susah, ya bisa sih cuma susah. Dan itu akan membahayakan bagi Anda yang pemula yang baru ingin belajar. Di sini hanya sebuah plastik tampaknya dan lubang-lubang yang Anda bisa lihat. Kemudian di balik sini ini adalah terdiri dari ini adalah lem. Kalau ini saya beli saya mendapatkan ini ya, solasi. Jadi ini mungkin diberikan agar kita bisa menempelkan breadboard ini ke tembok atau kemana yang Anda ingin. Oke. Langkah selanjutnya yang akan kita bahas mengenai cara kerja breadboard ini. Yang pertama Anda harus tahu, kita sebutnya ini adalah kolom. Ini adalah kolom. Anda bisa lihat di sini. Di sini ada angka. Oke. Di sini ada angka, ini ada angka 1, ada angka 5. Ini kita bisa sebut per lajur ini adalah kolom. Ya, ini kolom. Jadi yang ke bawah itu kolom. Oke, yang ke bawah itu adalah kolom. Kemudian yang ke samping ini adalah baris. Oke, kita sepakati dulu bahwa yang turun adalah kolom dan yang samping adalah baris. Cara kerja dari breadboard ini kita bisa seperti ini. Jadi yang perlu Anda ingat adalah ini ada pembatas tengah ini ya. Mungkin kita bisa sebut river atau apa, seperti sungai. Jadi artinya ini apa? Tidak ada hubungannya antara atas ini dan yang bawah sini. Jadi dia tidak berjalan pada lajur yang sama. Tidak berjalan pada lajur yang sama yang maksudnya jika Anda memasang sesuatu di sini, memberikan aliran listrik di sini, listriknya tidak akan sampai sini karena ini berbeda. Apalagi ke sini. Bahkan Anda jika memasang di sini, listrik juga tidak akan mencapai di yang bawah sini. Pertama dulu Anda harus ingat itu bahwa ini dan ini adalah berbeda. Kemudian jika Anda sudah mengetahui itu, kita bahas dulu yang tidak ada jarak ini ya. Untuk yang tidak ada jarak, mereka akan berhubungan, lajurnya berhubungan secara ini ya, vertikal. Ya. Jadi misal andaiannya seperti ini. Misal kita berikan aliran listrik di sini, lalu kita pasang lampu di sini, maka lampu bisa menyala kan gitu. Karena apa? Karena listrik bisa mengalir satu jalur ini, hanya satu jalur ini. Jadi per jalur ini. Jadi per jalur ini satu jalur. Ya, dia tidak terpisah tapi satu jalur. Semua berlaku sama antara yang bagian sebelah sini dan sini. Ingat bahwa yang ke bawah adalah satu jalur. Jadi jika Anda memasukkan listrik ke sini, dia tidak akan ke sini, tapi dia akan ke semua ini, ke semua lajur vertikal ini. Ya, sudah diingat itu baik-baik karena ini sangat penting untuk proyek kita ke depannya. Oke, jika sudah, sekarang kita sudah tahu bahwa kalau saya pasang di sini,
listrik tidak akan sampai ke sini, ya, listrik akan sampai ke bawahnya. Oke, kita sudah memahami itu. Jika sudah, ini berlaku sama untuk bawahnya, ini sangat penting. Sekarang kita bahas yang atas dan bawah ini juga sama, teorinya sama. Perlu Anda ingat bahwa jika Anda ini satu jalur, ini satu garis, ini satu jalur, dan bawahnya satu jalur. Jadi pengandaiannya, misal Anda memberikan listrik ke sini, maka listrik bisa sampai sini. Udah enggak? Maksudnya ini listrik sampai di sini, kemudian listrik Anda bisa sampai ke sini. Karena ini masih satu jalur. Kemudian, tapi kalau yang bagian atas dan bawah ini, jika Anda memberikan listrik ke bagian baris atas, listrik tidak akan ke baris bawahnya, tidak sama seperti yang ini. Perlu Anda ingat. Jadi, kalau digambarkan yang atas itu satu jalurnya adalah secara horizontal, dan yang tengah ini yang tidak ada jarak akan berjarak seperti berlajur ke vertikal tapi dibatasi dengan sungai, jadi tidak ada hubungannya antara ini dan ini. Oke, ini sangat penting sekali untuk proses kedepannya bagi Anda yang sangat-sangat pemula, karena jika Anda salah bisa menyebabkan konslet, bahkan bisa meletus ini lampu kalau Anda salah memahami konsep ini. Oke, jika Anda sudah paham, kita menuju ke teori selanjutnya. Di bawah sini, satu jalur bawah terakhir ini, yang paling bawah, kan ini satu jalur ini adalah jalur negatif. Biasanya untuk board ada tulisannya di sini negatif, tapi punya saya tidak ada. Kemudian perlu Anda ingat, di atas ini, baris kedua dari bawah ini adalah jalur positif. Oke, Anda sudah mengingat itu. Kemudian ini jalur yang kedua dari atas, Anda bisa melihat ini adalah jalur negatif, dan yang atas jalurnya adalah jalur positif. Anda bisa ingat itu, ya. Anda harus hafalkan itu. Kalau tidak, beli board yang ada tandanya biar Anda tidak lupa. Jadi yang perlu Anda ingat adalah seperti itu saja untuk video pada kali ini tentang breadboard. Sebenarnya teorinya cukup mudah, Anda perlu mengingat-ingat saja agar tidak terjadi kecelakaan. Karena dengan memahami ini kita sangat mudah memahami teori-teori kedepannya. Oke, terima kasih sudah menonton video pada kali ini tentang breadboard. Nanti kedepannya saya akan membuat video lebih lanjut mengenai komponen-komponen lain. Silahkan Anda menunggu dan terus bersabar, dan kita akan belajar bersama di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share video pada kali ini agar bisa membantu banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.